Bocoran untuk pelatih tim nasional senior kita yang baru adalah ini dari Pak Sumarji ya. Masing-masing pelatih kepala masih berada di klub dan masing-masing pelatih kepala masih menangani tim nasional. Berarti kita coret Timur Kapatse. Kenapa gue bilang begitu? Karena Timur Kapatse saat ini sedang tidak melatih tim nasional, sedang tidak melatih klub. Sedangkan alasan untuk tidak membocorkan diungkap oleh Pak Sumarji untuk menghargai privasi masing-masing pelatih kepala yang masih menangani tim nasional maupun masing-masing pelatih kepala yang berada di klub. Ya, ini mungkin agak sedikit mengecewakan untuk teman-teman semua yang sangat menginginkan kalau tim nasional kita dipegang oleh Timur Kapatse. Tapi ini juga berita yang membahagiakan. Paling nggak ini adalah suatu kemajuan. Karena apa? Karena timnas Indonesia memilih seorang pelatih bukan karena pengangguran. Mereka masih bekerja di tim nasional maupun di klub. Jadi istilahnya nanti kita bajak. Jadi bukan pengangguran kayak Joki Tongsetan kemarin. Nah, gimana menurut teman-teman terkait bocoran ini? Jadi ya sudah ya, Timur Kapatse coret. Kalau memang yang diucapkan oleh Pak Sumarji tadi benar. Ataukah memang itu sengaja untuk menggocek kita semuanya? Ya kita nggak tahu. Karena memang PSSI jago gocek. Terkait dengan Coach Nova yang diangkat menjadi pelatih U20. Kalau gue pribadi ya, kalau untuk perkembangan bibit di usia muda yaitu U17, jelas ini merupakan sebuah kerugian. Karena Coach Nova di situ berhasil bisa mencari bibit dengan baik dan bisa memoles dengan baik. Tapi kalau untuk peningkatan karir dari pemain U17 kemarin yang dari Piala Dunia, kemudian ke jenjang selanjutnya, yaitu bagus. Karena ada kemungkinan di U20 nanti bisa ketemu Coach Nova lagi. Karena yang kemarin membela U17, nanti umurnya sudah melewati 17 tahun, kemudian nggak boleh lagi ikut kompetisi U17. Nah, ikutnya adalah mungkin di U19 atau U20. Nah, disitulah akan ketemu Coach Nova lagi. Jadi nanti akan lebih cepat, lebih mengenal, lebih kompak lagi dan berangkat bareng lagi dengan Coach Nova di Piala Asia maupun Piala Dunia di U20 begitu. Jadi keuntungannya itu ya. Jadi ini ingin memaksimalkan yang kemarin pemain U17 itu sejauh mana bisa berkarir di tim nasional kelompok umur sampai U20. Kira-kira sampai di situ. Ya bagus sih menurut saya. Tinggal cari penggantinya di U17 yang wajib banget setara dengan Coach Nova. Karena prestasi Coach Nova nggak main-main. Masuk Piala Dunia tanpa giveaway tapi jalur kualifikasi. Gimana menurut teman-teman? Lagian lawan Persija pas banjir-banjiran. Anak-anak Jakarta udah terbiasa kalau sama banjir. Akhirnya Persija menang remontada. Tapi untungnya Persija waktu remontada berbalik unggul bukan lewat penalti. Kalau lewat penalti dihujat lagi aja tuh. Orang ini bukan lewat penalti aja, kolom komentarnya masih aja dibela wasit dan segala macam. Harusnya kalau memang dinilai wasit nggak adil, yang diprotes adalah wasitnya. Jangan hujat klubnya. Karena apa? Kalau yang dihujat klubnya nanti itu bisa dimanfaatkan sama wasit tuh. Udahlah kita main-main aja. Toh nanti wasit nggak disalahin, yang disalahin adalah klubnya. Begitu. Ya nggak tahu ya, ini memang bocil atau orang tua yang punya cara pikir bocil. Pokoknya setiap klub rival menang pasti saling hujat. Ngapain? Harusnya ya tetap disupport. Tetap rivalitas itu hanya 90 menit aja. Gue sih nggak dukung siapa-siapa, tapi gue sangat menikmati pertandingan yang dimainkan oleh Persija dan pertandingan yang dimainkan oleh Persib. Bahkan klub-klub besar di Indonesia kalau main ya gue hampir selalu nonton gitu dan menikmati. Begitu cara pikirnya, jadi asik. Bang, bahaslah statement dari Ultras Garuda tentang statement dari Exco. Ya, ini maksudnya kemarin waktu Pak Arya Sinulinga bahas soal tifo ya. Karena menurut beliau adalah beliau yang berjasa untuk memasukkan tifo itu ke lapangan gitu ya. Kemudian Ultras Garuda memposting satu postingan. Kalau memang tanggung jawab itu dianggap prestasi, mendingan kalian mundur semua, kira-kira begitu ya. Yang dimaksud dari Ultras Garuda di situ adalah, ya itu kan memang tanggung jawab lu, masa begitu dibilang prestasi? Ya memang yang sudah seharusnya lu lakukan, yaitu mensupport supporter dalam segala hal. Ini sama aja gini, kayak ada ikan jago berenang kemudian dia minta pujian. Ada burung yang memang ditakdirkan jago terbang kemudian dia nyamperin kita terus, lihat dong gue bisa terbang. Ya udah nggak heran, memang seharusnya begitu. Ya mungkin maksud Ultras Garuda begitu.
Kalau memang memasukkan tifo itu atau koreo itu adalah sebuah prestasi, lalu bagaimana dengan kemarin waktu La Grande Indonesia memasang spanduk di lapangan dan itu diturunkan? Apakah itu juga ada andilnya? Nah, kan gitu ya. Jadi kalau masuk ada andilnya, apakah kalau keluar juga ada andilnya? Karena spanduknya La Grande Indonesia kemarin diturunin. Apakah itu dari Pak Arya atau bukan dari Pak Arya, tapi Pak Arya nggak bisa membantu itu? Apakah kalau tidak bisa membantu itu dianggap itu bukan prestasi? Atau bagaimana tuh?